بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita patut bersyukur kepadanya yang telah memudahkan langkah-langkah kita semua untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini, majlisul ilmi, yang mudah-mudahan ini adalah sebagai bukti bahwa kita tidak tertipu dengan urusan dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang orang-orang yang beriman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang tidak terlalaikan dengan perdagangan, dengan jual beli, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari mendirikan salat, menunaikan zakat, yang mana mereka takut pada hari di mana pandangan manusia itu terbelalak dan hati manusia itu bergetar. Karena itulah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang beriman, yang hatinya selalu cinta terhadap masjid, hatinya selalu terikat dengan masjid. Dan ini juga yang dikabarkan oleh Nabi SAW tentang 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Di antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu laki-laki yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kepada kita untuk memeluk agama Islam, tapi kita juga disuruh untuk istiqomah di atas Islam. Jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Inilah salah satu perkara yang terberat dan perkara yang paling penting. Bukan hanya kita memeluk agama Islam, tetapi kita istiqomah di atasnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Perintah untuk istiqomah di atas Islam, perintah semangat untuk ibadah itu sampai datang yang namanya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Maka berangkat dari sini sebagai upaya agar kita tetap teguh di atas Islam, agar agama kita ini kuat, agar akidah kita juga tetap kokoh, terutama di tengah-tengah fitnah yang merajalela di akhir zaman ini, baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Maka perlu kiranya kita mendalami Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka perlu kiranya kita mengkaji ajaran Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas dan mengkaji tentang prinsip-prinsip beragama yang salah. Iya. Sebelum kita sebutkan prinsip-prinsip beragama yang salah, maka penting kiranya kita mengetahui bagaimana sih beragama yang benar itu. Apa yang harus kita jadikan pegangan? Pedoman apa yang harus kita miliki? Maka di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya cara beragama yang benar yaitu di mana seorang muslim harus berupaya berada di atas dalil. Dan dalil di sini yaitu Al-Qur'an was sunnah ala fahmis salafil ummah. Inilah pedoman seorang muslim, pedoman Ahlussunnah wal Jamaah dalam beragama, yaitu berusaha mengikuti Al-Quran wal hadis as-sahih berdasarkan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, inilah sumber yang insya Allah kalau kita berpegang teguh dengannya, niscaya tidak akan tersesat selama-lamanya. Karena Al-Quran isinya adalah cahaya. Isinya adalah petunjuk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Apa tujuannya? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Makanya dengan diturunkannya Al-Quran, ini sebagai bukti bahwasanya Allah itu sayang kepada hambanya. Allah itu cinta kepada manusia. Kenapa? Karena yang namanya kita sebagai manusia memilih akal, sifatnya itu terbatas. Kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang kecil, yang akal kita itu tidak ada apa-apanya. Terkadang akal kita tidak bisa membedakan antara hal yang bisa mendatangkan maslahat dan yang madarat. Terkadang akal kita tidak bisa membedakan mana jalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga dan jalan yang bisa mengantarkan ke dalam neraka. Dan yang memberikan petunjuk itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan yang kedua juga hadis. Hadis
Ya, ini menjadi pegangan penting, yaitu hadis-hadis yang sahih. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu sama seperti apa yang Allah sampaikan. Disebutkan dalam salah satu hadis bahwasanya derajat Al-Quran dan hadis itu sama dari sisi pendalilan. Naam, dari sisi keutamaan, membaca Al-Quran itu lebih utama daripada membaca hadis. Membaca satu huruf Al-Quran itu dibalas dengan berapa kebaikan? 10 kebaikan. Kalau membaca hadis tidak seperti itu. Iya. Tapi kalau dari sisi pendalilan sama. Al-Quran dan As-Sunnah sama kedudukannya. Sama-sama diterima. Karena Allah sendiri mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi apa yang beliau ucapkan itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dari itu jamaah sekalian, mereka yang beragama hanya mengikuti Al-Qur'an saja, mereka adalah orang-orang yang tersesat. Banyak mereka yang beragama hanya mengikuti Al-Quran saja. Mereka menolak hadis-hadis Nabi SAW. Mereka beranggapan nggak perlu kita pakai hadis, karena yang namanya hadis kan belum jelas antara doif dan sahih. Maka amannya lebih baik kita tinggalkan. Kita pegang dengan Al-Quran saja. Ya, kelompok ini disebut namanya apa? Al-Quraniyun atau inkarus sunnah. Mereka yang mengingkari sunnah. Ketahuilah jamaah sekalian, cara beragama seperti ini adalah cara beragama yang tidak benar. Kenapa? Karena kandungan Al-Quran terkadang ada yang sifatnya itu umum, butuh pengkhususan. Ada yang sifatnya masih mujmal, global, perlu adanya perincian. Ada yang sifatnya itu masih samar-samar, perlu adanya penjelasan. Seperti misalnya Allah berfirman, wa aqimus sholah, wa atuz zakah, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Allah hanya menyebutkan seperti itu. Kita bisa sholat seperti yang kita lakukan sekarang ini, dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Itu kita tahu semua itu dari mana jamaah sekalian? Dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang yang pemahamannya seperti ini jamaah sekalian, kalau dia mati jangan disolatin, jangan didoain. Kenapa? Karena perintah untuk menyolati jenazah, tata caranya itu tidak ada dalam Al-Quran, tapi dijelaskan di dalam Al-Hadis. Ya, makanya orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran saja tersesat. Ya, kadang ada yang sifatnya masih samar, seperti misalnya perintah berpuasa dari kapan sampai kapan. Nah itu Nabi SAW yang menjelaskan. Nah, iya, oleh karena itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang berpegang teguh dengan kedua pedoman ini, Al-Quran was sunnah, maka dia tidak akan tersesat. Apa kata Nabi SAW? Taraktu fikum amroin, lan tadillu in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu apa? Al-Quran was sunnah. Namun kita juga harus memperhatikan poin yang ketiga. Prinsip yang ketiga. Naam, kita berpegang teguh dengan Al-Quran was sunnah. Tetapi kita harus memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman para salafus soleh. Siapakah mereka? Yaitu pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa kita mengikuti pemahaman para sahabat? Karena mereka adalah orang-orang yang diberikan tazkiyah langsung oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Allah ridho kepada mereka.
radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah memberikan rekomendasi, khairun nasi qarni, tsumma alladzi yalunahum, tsumma alladzi yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di generasiku, yaitu siapa? Para sahabat. Kemudian setelahnya siapa? Tabi'in. Kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in. Nabi juga mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawaziz. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk, maka gigitlah oleh kalian dengan gigi geraham. Artinya kita disuruh untuk berpegang teguh dengan semaksimal mungkin, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah sekarang ini. Ya, maka dari sini jamaah sekalian, kita lihat banyaknya kelompok-kelompok sesat di muka bumi ini yang mengatasnamakan Islam, semuanya berdalil dengan apa? Al-Quran wa sunnah. Sekali lagi, semua kelompok yang sesat di atas muka bumi ini, yang mengatasnamakan Islam, ingat, yang mengatasnamakan Islam. Kita tidak berbicara orang kafir, Yahudi, Nasrani, Kristen, Katolik, Hindu, dan yang lainnya. Mereka jelas. Tetapi kelompok-kelompok sesat ini, mereka mengaku mengatasnamakan apa? Islam. Setiap kali mereka melancarkan kesesatannya itu, mereka berdalil dengan apa? Al-Quran wa sunnah. Ya. Kesesatan mereka itu ditopang dengan dalil Al-Quran wa sunnah. Tapi kenapa mereka tersesat? Seperti kelompok Khawarij, Murji'ah, Syiah, Ar-Rafidah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan kelompok-kelompok lainnya yang disesatkan oleh para ulama. Mereka berdalil dengan Al-Quran wa sunnah, tetapi pemahamannya tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Dalilnya sih betul, tetapi sisi pendalilannya yang salah. Sehingga dikatakan apa? Ni'mad dalilu wa bi'sal istidlal. Dalilnya sih betul, tapi cara pendalilannya yang apa? Yang keliru. Sebagai contoh misalnya, orang-orang yang memiliki benih-benih pemahaman Khawarij, di mana mereka menghalalkan darah kaum muslimin, melakukan bom bunuh diri. Dan ketika mereka melakukan aksinya, apakah semata-mata mereka tidak memiliki dalil? Jawabannya, mereka punya dalil. Makanya kalau kita lihat mereka yang melakukan aksi-aksi seperti itu, muslim bukan jamaah sekalian? Muslim. Ya, jenggotan bahkan. Bahkan kita lihat wanitanya cadaran. Nah, mereka melakukan tindakan seperti ini, mereka punya dalil. Di antara dalil yang mereka selalu dengung-dengungkan, yang mereka selalu membacanya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ini dalilnya. Pemerintah kita, undang-undangnya apa jamaah sekalian? UUD 45. Prinsip dasar hukumnya adalah Pancasila, bukan apa? Al-Quran. Nah, akhirnya karena mereka memahami ayat ini, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Makanya negara kita dikatakan negara kafir. Presidennya dibilang togut, polisinya kafir, TNI-nya kafir. Ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, kalau dihukumi kafir, dia kaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Di mana Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, kita disuruh untuk memerangi orang-orang kafir. Berarti darah mereka halal. Harta mereka boleh diambil. Maka kesimpulan yang ketiga, kalau memang darah mereka halal,
harta mereka boleh dirampas, berarti boleh membunuh mereka. Nah ini, semuanya ditopang dengan apa? Dalil. Ternyata pemahamannya tidak seperti itu. Lihat, yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib, siapa namanya? Ada yang tahu? Abdurrahman bin Muljam. Namanya aja, nama kafir atau nama muslim jamaah? Muslim, Abdurrahman bin Muljam. Bahkan Abdurrahman bin Muljam seorang yang hafid Al-Quran. Hafal Al-Quran jamaah sekalian. Dan masalah ibadah jangan ditanya. Paling getol. Rajin sholat tahajud. Amalan sunnahnya luar biasa. Tapi ya itulah. Karena memiliki pemahaman yang sesat. Ya, dialah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Padahal subhanallah. Siapa yang tidak kenal dengan sahabat Ali? Seorang sahabat yang mulia. Ya, masih ada hubungan dengan Nabi SAW. Mantunya Rasulullah. Termasuk sahabat yang menjadi khalifah. Dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Bahkan sebelum dia membunuh, dia membaca ayat Al-Quran. Inil hukmu illa lillah. Sebelum membunuh sempat membaca ayat ini. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Bahkan setelah dia membunuh, ditangkap, ya, dicekal, lisannya tidak pernah berhenti dari menyebut nama Allah. Ketika matanya dicungkil, artinya dia dihukum, lisannya nggak berhenti dari mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini jamaah sekalian. Ya. Dia seorang yang pandai Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, tetapi melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Islam itu sendiri. Kenapa? Karena cara memahami Al-Qur'annya lah yang apa? Yang salah. Makanya kita nggak perlu terkagum-kagum dengan adanya para penghafal Al-Quran. Ini belum menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Nah, orang yang hafal Al-Quran Masya Allah. Tetapi belum tentu pemahamannya lurus. Ini karena gara-gara tidak memahami Al-Quran wa sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat. Mereka orang-orang liberal. Orang-orang liberal yang meyakini bahwasanya semua agama sama. Islam, Yahudi, Katolik, Nasrani itu sama. Mereka samakan seperti pusaran roda. Roda itu kan memiliki jari-jari ya. Dan porosnya cuma satu. Mereka katakan begitu juga agama. Orang beragama itu berbeda-beda. Muslim dengan cara dia sholat 5 waktu ke masjid. Seorang Kristen, mereka datang ke gereja. Tujuannya sama, yaitu menuju poros yang satu. Yaitu menuju Tuhan. Maka dari sini semua agama itu sama. Dan mereka berdalil dengan, kalau nggak salah surah Al-Baqarah itu, tentang yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, Nasrani, Yahudi, semuanya mendapatkan pahala. Mereka semuanya berdalil dengan Al-Quran, tetapi pemahamannya yang keliru. Belum lagi orang-orang yang memiliki pemahaman wihdatul wujud. Bersatunya Allah dengan makhluk. Atau bahasa Jawanya apa itu? Iya, Manggulangi apa? Kaula Gusti gitu kan. Iya, bersatunya Allah dengan makhluk. Mereka juga punya dalil jamaah sekalian. Apa dalilnya itu? Dalilnya, wallahu ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kalian berada, Allah bersama kalian. Berarti Allah bersama makhluk. Bahkan lebih parah lagi mereka mengatakan Allah itu bukan hanya bersama orang-orang yang beriman, tapi juga bersama binatang. Pernah kita dihebohkan dengan adanya poster yang lebar gitu ya di UIN, ya, mengatakan anjing hu akbar. Karena mereka meyakini Allah itu bersatu dengan makhluk. Pakai apa ini? Pakai dalil jamaah sekalian. Ya. Tapi itulah dalil tidak ada manfaatnya. Ya. Kenapa? Karena mereka memahami agama ini tidak berdasarkan pemahaman para sahabat
Makanya ahlu sunnah wal jamaah, ya, orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, mereka tidak sembarangan dalam memahami Al-Quran wa sunnah, tetapi mereka berusaha untuk memahami Al-Quran berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, di sini kita sebutkan ada model-model cara beragama yang keliru. Kalau kita masih mengikuti model-model seperti ini, berarti kita dalam keadaan yang keliru. Yang pertama, beragama mengikuti kebanyakan orang. Nah, beragama mengikuti kebanyakan orang. Maksudnya apa? Dia dalam beragama ikut apa yang dilakukan oleh masyarakat. Iya. Mengikuti tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, yang ada di tengah-tengah kampung tersebut. Maka kalau cara beragamanya seperti ini jelas kekeliruan. Ya, kadang ketika ditanya, kenapa kamu lakukan ini? Orang-orang pada ngerjain. Iya, tuh orang-orang banyak yang melakukan perbuatan itu. Nah, ini menyalahi banyak dalil. Kenapa? Karena Allah sendiri menegaskan di dalam Al-Quran bahwa justru kesesatan itu lebih banyak. Ya, orang yang sesat justru itu lebih banyak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 116? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, ya, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yahrusun. Mereka hanyalah mengikuti prasangka-prasangka dan mereka hanyalah berdosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pada melakukan acara-acara bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, dia ikut-ikutan. Ketika disampaikan, dinasehati, dia mengatakan, berarti semua sesat dong. Cuma ente doang yang benar. Ya. Makanya lihat di dalam Al-Quran, justru Allah banyak menyebutkan yang jahil, yang tidak tahu, itu lebih banyak daripada yang tahu. Apa kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 187? Walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Dan juga Allah menyebutkan orang-orang fasik itu lebih banyak. Apa kata Allah? Wa ma wajadna li aksarihim min ahdin wa in wajadna aksarahum la fasiqin. Dan kami tidak mendapati kebanyakan manusia di mana mereka itu banyak yang tidak memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Iya. Dan juga Allah sebutkan, ternyata orang yang kufur dari nikmat Allah itu lebih banyak daripada yang bersyukur. Apa kata Allah? Wa qalilun min ibadiya syakur. Dan sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Maka dari sini jamaah sekalian, sumber kebenaran, patokan untuk menilai benar atau salah bukan mengikuti kebanyakan orang. Ya, tapi sumber kebenaran, patokan kebenaran adalah mengikuti prinsip yang tadi saya sampaikan, yaitu mengikuti apa? Al-Quran wa sunnah. Ya. Karena justru orang-orang yang berada di atas kebenaran, yakni mereka yang mengikuti Al-Quran wa sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat, itu sedikit. Ya, lihat pengikut-pengikut para nabi dan rasul sedikit. Pengikut Nabi Nuh
Allah katakan dalam surat Hud ayat 40, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Ya, mereka yang beriman bersama Nabi Nuh illa qalil, kecuali sangat sedikit. Sebagaimana pula disebutkan dalam hadis tentang 70 orang yang masuk surga tanpa hisab. Itu hadis yang menjelaskan tentang tawakal kepada Allah, di mana kita tidak boleh meminta ruqyah. Apa kata Nabi SAW? Fara'aitun nabiyya wa ma'ahur rohtu, wan nabiyya wa ma'ahur rojulu wa rojulan, wan nabiyya laisa mahu ahad. Aku melihat Nabi yang mana pengikutnya cuma ada beberapa orang saja, 10 ke bawah. Bahkan aku juga melihat Nabi yang mana pengikutnya itu cuma 1-2 orang. Ya. Dan aku juga melihat Nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Berarti sudah sunnatullah apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang mengikuti kebenaran itu banyak atau sedikit? Sedikit. Iya. Maka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Al jamaah di sini bukan kelompok yang banyak. Bukan yang memiliki pengikut yang banyak. Tetapi yang dimaksud dengan al jamaah adalah mawafaqal haq. Mereka yang berada di atas kebenaran. Iya. Jadi inilah jamaah sekalian. Ya, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan kita tidak boleh silau dengan jumlah yang banyak dan tidak boleh pesimis dengan jumlah yang sedikit. Dan ini juga sebagai faedah bagi para penyelenggara kajian, bagi para dai, bagi para ustadz, ketika dia mengisi kajian, ternyata yang hadir cuman beberapa orang tok. Giliran main futsal banyak, tetapi giliran kajian sedikit. Maka sebagai panitia kajian, sebagai dai, sebagai ustadz, ya jangan dia bersedih hati. Karena memang seperti ini sudah sunatullah. Coba sekarang kalau kita lihat mereka yang sedang cari takjil ngabuburit lebih banyak atau sedikit? Sampai macet di Poris. Ya, kita yang hadir kajian cuma sedikit. Maka beruntunglah mereka yang hadir kajian. Mereka adalah orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang agama ini. Inilah warisan para nabi dan rasul. Makanya Rasulullah mengatakan innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman wa innama warasu al ilma. Sesungguhnya para nabi dan rasul mereka tidak mewariskan dinar dirham, tetapi yang mereka wariskan adalah apa? Ilmu. Ilmu. Makanya pernah dikisahkan di mana sahabat Abu Hurairah ya hadir di majlis Rasulullah, yaitu di Masjid Nabawi, yang hadir cuma sedikit. Yang hadir cuma sedikit. Akhirnya dia punya inisiatif. Dia pergi ke pasar. Dia naik ke tempat yang tinggi, dia berseru, "Wahai manusia, ya, pergilah ke masjid. Karena di masjid sedang ada pembagian warisan." Jadi Abu Hurairah berteriak-teriak di pasar, "Ayo kita ke masjid. Di masjid sedang ada pembagian warisan." Ya mungkin istilahnya sedang pembagian sembako gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi jamaah sekalian? Maka orang-orang yang ada di pasar berbondong-bondong datang ke masjid. Iya, sampai di masjid heran, mana katanya ini pembagian warisan. Maka pandangannya semua tertuju ke siapa? Ke Abu Hurairah. Kira-kira apa yang dicap oleh mereka kepada Abu Hurairah? Wah, bohong Abu Hurairah. Mana katanya ini pembagian warisan. Maka beliau membacakan hadis ini. Innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman wa innama warasu
al-ilma. Sesungguhnya para nabi dan rasul itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tetapi yang mereka wariskan adalah apa? Ilmu. Itu tuh warisan para nabi, ilmu. Ya. Jadi memang sudah menjadi sunnatullah jamaah sekalian. Mereka yang hadir kajian, yang mengikuti kajian itu sedikit. Ya. Jadi bukan prinsip kebenaran yaitu di mana kita mengikuti kebanyakan orang. Jangan tertipu dengan dai di media sosial, di YouTube yang punya followernya jutaan. Jangan kita tertipu dengan seorang dai yang nonton itu mungkin jutaan. Ini bukan prinsip yang benar dalam beragama. Makanya para penyelenggara kajian, dia harus tetap konsisten, istiqomah. Karena yang Allah nilai adalah prosesnya. Perhatikan ini jamaah sekalian. Ketika kita berdakwah kepada keluarga, orang-orang yang terdekat dengan kita, mengadakan kajian seperti ini, yang Allah nilai adalah proses seperti ini. Orang mau datang atau tidak, orang mau menjalankan apa yang kita sampaikan atau tidak, itu sudah ranahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan hidayatu taufik. Jangankan kita, jangankan ustadz, nabi saja nggak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang dia cintai. Pamannya Rasulullah meninggal dalam keadaan kafir, Abu Lahab, terus siapa lagi itu? Abu Thalib. Ketika Rasulullah sedih pamannya meninggal dalam keadaan kafir, turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Maka ingatlah perkataan seorang salaf di mana ia mengatakan alaika bitariqil haq wala tastauhish liqillatis salikin wa iyyaka wa tariqal batil wala taghtar bikasratis salikin. Hendaklah kalian terus berada di atas kebenaran dan jangan gelisah, jangan pesimis, jangan sedih ketika yang mengikutinya itu sedikit. Dan hendaklah engkau berhati-hati dari jalan kebatilan dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang mengikuti kebatilan tersebut. Iya. Maka Rasulullah juga mengingatkan bada'al islamu ghoriba wa sayaudu ghoriba fatuba lil ghuraba. Islam muncul dalam keadaan asing. Lihat bagaimana Rasulullah mendakwakan Islam, dicap sebagai orang gila, tukang sihir, bahkan mau dibunuh, diusir dari tanah kelahirannya itu di Mekah. Ya. Nah, artinya seperti itu jamaah sekalian. Ya, jangan kita tertipu dengan banyaknya orang-orang yang mengikuti kebatilan. Ya, Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing pula. Dan itulah yang kita rasakan sekarang ini. Di mana media-media, ya baik itu media sosial, media-media yang ada di televisi, semuanya ya mendukung pemahaman liberal, sekuler yang jauh dari Islam. Mereka mengungkapkan statement-statement yang memojokkan Islam itu sendiri. Ya, pemberitaan yang ada di media di mana ya seperti orang yang cadaran, orang yang berjenggot dianggap sebagai teroris. Ya. Dan itulah memang sudah menjadi sunnatullah jamaah sekalian. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, kata Nabi, al-mutamassiku bisunnati yauma idzin kal qabidi alal jumar. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku saat itu seperti dia memegang bara api. Bara api kalau kita pegang panas gak jamaah sekalian? Panas. Tapi kita harus berusaha untuk memegangnya. Kalau kita lempar, maka itu akan menjadi bahan api neraka. Demikian pula, kita mengikuti ajaran yang benar, ajaran yang murni,
yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saat ini sangat berat akan dicap dengan label-label yang terkadang membuat hati kita sakit. Ya, kita harus sabar ketika mendapatkan gelar-gelar yang membuat kuping kita pengeng. Kita harus sabar ketika mungkin di perumahan kita tinggal di klaster terasa asing. Karena itu sudah menjadi sunnatullah. Ya, makanya setiap kali kebid'ahan tumbuh subur, maka saat itulah sunnah-sunnah mulai terkubur. Ya, ini sudah menjadi sunnatullah jamaah sekalian. Jadi intinya ini, di antara prinsip beragama yang salah yaitu apa? Mengikuti kebanyakan orang. Yang kedua, di antara prinsip beragama yang salah adalah taklid buta. Nah, taklid buta, mengekor. Ada istilah lain berkaitan dengan prinsip ini, yaitu lawan dari taklid. Ya, ada taklid, ada ittiba. Ittiba itu diperbolehkan. Adapun taklid itu dicela. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ittabi'u dalam surah Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang turun kepada kalian dari Rabb kalian, yaitu ikutilah Al-Quran. Dan janganlah kalian mengikuti selainnya. Iya. Maka dari sini harus kita bedakan antara taklid dan ittiba. Ittiba artinya mengikuti orang lain, ikut ustadz, ikut kiai, ikut tokoh, tetapi berlandaskan dengan apa? Dalil. Jadi dia tidak melihat tokoh itu, tidak melihat ustadz itu, tetapi yang dilihat adalah apa yang keluar dari mulutnya, yaitu dalil. Sedangkan taklid adalah mengikuti perkataan seseorang tanpa hujah. Udah mengekor dia. Ya, apa kata ustadznya A, ya udah dia ikutin. Kata ustadznya B, ya udah dia ikutin. Ini taklid jamaah sekalian. Jadi tidak mengikuti dalil. Ya. Nah, ini model beragama seperti ini banyak terjadi. Ketika dinasehati dia sampaikan, ya, kata ustaz saya mah begini kok. Ya, kata ustaz saya boleh, bukan bid'ah, boleh, bahkan sunnah. Nah, jadi inilah disebut dengan taklid. Makanya Imam Bukhari menyebutkan dari asar Ibnu Abbas, ya, gimana sahabat Ibnu Abbas sangat mencela orang-orang yang taklid. Ketika peristiwa haji, ya, orang ini bertanya tentang suatu hukum, ya, disampaikan Nabi SAW mengatakan seperti ini. Tapi orang ini malah mengatakan Abu Bakar, Umar bilang begini. Dia membantah perkataan Nabi dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Apa kata sahabat Ibnu Abbas? Yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Aqulu qaula Rasul wa taqulu qaulu Abi Bakar wa Umar. Hampir-hampir saja kalian dihujani batu dari langit ketika disampaikan kepada kalian qala Rasulullah, tetapi kalian malah mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Ya. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrikin. Kenapa? Karena mereka taklid kepada nenek moyang mereka. Makanya mereka yang ikut-ikutan, artinya mengekor kepada kiainya, kepada nenek moyangnya, maka ini merupakan sifatnya orang-orang musyrikin. Allah sebutkan dalam surat Az-Zuhruf ayat 22 dan juga surat At-Taubah ayat 31, di mana ketika disampaikan kepada orang-orang musyrikin tentang kebenaran, mereka malah mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami mendapati nenek moyang kami di atas agama. Artinya
mereka tolak dakwah Nabi, ajakan Nabi, mereka lebih memilih ajaran nenek moyang mereka. Iya, lihat bagaimana perkataan para ulama tentang taklid. Para imam-imam, imam 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, semuanya mencela taklid. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, la yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam yu'lam min aina akhadnahu. Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil pendapat kami kata Abu Hanifah, kalau dia tidak mengetahui dari mana kami ambil pendapat tersebut. Al-Imam Malik mengatakan, innama ana basyarun ukhti wa usib fanzuru fi ra'i fa kullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhuduhu wa kullu ma lam yuwaffiqil kitab wa sunnah fatrukuhu. Beliau mengatakan, aku adalah manusia biasa, salah dan terkadang benar. Maka lihatlah pendapatku. Jika memang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ambillah. Tetapi kalau menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, maka tinggalkanlah. Ya. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah, faqulu li sunnati Rasulillah wa da'u ma qultu. Apabila kalian mendapati pendapatku menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, maka ucapkanlah sunnah Nabi SAW, tinggalkanlah ucapanku. Lihat, para imam sendiri mengajarkan agar kita tidak mengikuti pendapat mereka semata. Makanya ya, tentang pertanyaan apakah kita boleh bermazhab, ya, maka yang benar adalah kita mengikuti mazhab siapa saja. Mau mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, yang penting mengikuti apa? Dalil. Itulah yang disebut dengan ittiba. Nah, jadi itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua cara beragama yang salah. Tentunya masih banyak cara beragama yang salah lainnya. Ya, namun itu yang paling penting. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua istiqomah di atas manhaj yang hak ini, dan saya ingatkan kembali untuk bersabar, ya, dan juga tetap istiqomah di tengah-tengah keterasingan. Oleh karena itu jangan sampai keistiqomahan ini, manhaj yang sudah kita dapatkan ini luntur, karena hidayatus sunnah adalah hidayah yang sangat mahal. Berat untuk mendapatkan hidayah ini. Tetapi yang paling berat adalah mempertahankan istiqomah di atas manhaj tersebut. Terutama di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Baik fitnah subhat maupun fitnah syahwat. Maka salah satu cara agar kita tetap istiqomah, maka carilah teman-teman yang soleh. Cari komunitas-komunitas yang mereka taat beragama, cinta kepada masjid, cinta ilmu, ya. Karena kalau sudah salah berteman, salah bergaul, maka teman itu akan memiliki pengaruh yang sangat besar. Iya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya hanya bisa sampai jam 5:30, masih ada waktu sekitar setengah jam lagi. Ya, mohon jamaah untuk tidak pulang, ya, sibukkan membaca Al-Quran dan juga banyak berdoa. Insya Allah kita tetap mengadakan iftar. Jadi mohon jamaah untuk tidak pada pulang, buka di sini maksudnya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.